Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosy Oktavia, NPM 1921-1006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur tanah nasional. Yang pertama ada struktur hukum tanah sebelum berlakunya UPA. Yang kedua ada struktur hukum tanah sesudah berlakunya UPA. Yang ketiga ada sejarah perkembangan politik pertanahan di Indonesia. Selanjutnya struktur hukum tanah sebelum berlakunya UPA. Yang pertama adanya dualisme hukum agraria adat, dan hukum agraria barat. Yang kedua adanya dualisme dalam hukum perdata barat. Yang ketiga adanya asas bahwa tanah itu mempunyai status dan hukum tersendiri yang terlepas dan tidak dipengaruhi oleh status atau hukum dari subjek penghendaki. Yang keempat adanya pluralisme dalam subjek hak tiga penggolongan penduduk. Yang pertama ada bumi putera, timur asing, dan Eropa Barat. Hukum agraria adat dan hukum agraria barat dibagi menjadi 5 bagian masing-masing. Yang hukum agraria barat, yang pertama lembaga hukum diatur dalam hukum adat. Yang kedua, hukum yang mengatur tidak tertulis. Yang ketiga, melahirkan tanah adat seperti tanah wilayat, tanah hak milik, dan tanah hak pakai. Yang keempat, ada tanah adat itu umumnya tidak terdaftar. Kalaupun sudah terdaftar, jumlahnya lebih sedikit. Misalnya, tanah memiliki perorangan yang sudah terdaftar. Yang kelima, kalaupun sudah terdaftar, hanya sebagian petunjuk. Adanya bukti setor pajak yang telah dibayar oleh pemilik khoir atau kitir. Jadi secara yuridis bukan sebagai pembuktian hak. Pembuktian hak atas tanah didasarkan pada kesaksian. Yang hukum agraria barat dibagi menjadi 5 bagian juga. Yang pertama ada lembaga hukum diatur dalam hukum perdata barat, yakni buku 2 KU Perdata BW. Yang kedua, hukum yang mengatur sudah tertulis dan telah dikodifikasi sebagai KU per BW. Melahirkan tanah barat seperti tanah hak Eikendom, tanah hak Epstal, tanah hak Expertset, serta tanah hak Gebruik. Yang keempat ada tanah barat umumnya telah terdaftar dengan bukti tertulis. Yang kelima, pendaftaran yang telah dilakukan atas tanah tersebut mempunyai atau bernilai kekuatan bukti hak yang secara yuridis. Yang selanjutnya, struktur hukum tanah setelah berlakunya UPA. Yang pertama ada dualisme hukum agraria berakhir setelah berlakunya UPA. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tanggal 24 September 1960. Yang kedua ada kodifikasi hukum agraria diperoleh Kesatuan Hukum Agraria, berlaku bagi setiap WNA, diperoleh kepastian hukum bagi setiap pemilik tanah untuk mengetahui hak dan kewajibannya. Pemegang hak milik terjamin, hak dan oleh undang-undang dilarang memiliki dan menguasai tanah orang lain tanpa didasari suatu hak. Selanjutnya ada asas dalam hukum agraria nasional. Yang pertama ada asas nasionalisme, hak milik hanya untuk WNI, larangan pemilikan tanah sebagai WNA. Yang kedua, asas konkriminasi, prinsip keadilan semua orang bisa dimiliki hubungan dengan tanah. Yang ketiga ada asas fungsi sosial dari tanah. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya. Yang keempat ada asas kuasai negara. Pemerintah sebagai wakil negara menyelenggarakan dan mengatur masalah-masalah agraria dengan mengaku perundang-undangan. Yang terakhir ada asas pemisahan horizontal, pemisahan kedudukan benda-benda yang ada di atas tanah dan melekat dengan tanah dari tanahnya di mana benda-benda itu berada. Yang terakhir ada sejarah dan perkembangan politik hukum agraria. Yang pertama, periode sebelum proklamasi kemerdekaan. Ada masa pemerintahan Gubernur Herman William Dalglish, ada masa pemerintahan Thomas Stafford Raffles, ada masa pemerintahan Johannes van der Bosch. Terus yang kedua, periode sesudah proklamasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.